Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sinyal conditioning dalam mata kuliah mekatronika yang dibimbing oleh Bapak Hendro Nuradi. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizal Azhar Mahendra dari Departemen Teknik Mesin Industri. Sinyal conditioning. Sinyal conditioning atau pengondisian sinyal ini merupakan suatu konversi sinyal menjadi bentuk yang lebih sesuai yang merupakan antarmuka dengan elemen-elemen lain dalam suatu kontrol proses. Dalam pengondisian sinyal ini dibagi menjadi dua, yaitu pengondisian sinyal analog dan pengondisian sinyal digital. Di dalam pengondisian sinyal analog ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu prinsip pengondisian sinyal analog, level sinyal dan perubahan bias, linearisasi, konversi, penyaringan dan penyadanan impedasi, konsep pembebanan, dan sirkuit pasif, di mana prinsip pengondisian sinyal analog berperan penting sebagai pengubah keluaran SOR ke suatu bentuk yang merupakan antarmuka dengan elemen-elemen lain dalam suatu kontrol proses. Terus yang level sinyal dan perubahan bias ini, sebagian besar tipe pengondisian sinyal ini melibatkan penyesuaian level atau magnitudo dan bias atau nilai nol pada suatu tegangan yang mewakili sebuah variabel proses. Terus untuk linearisasi, sirkuit analog dikhususkan untuk melinearkan sinyal. Sebagai contoh, keluaran sensor bervariasi dengan tidak linear terhadap variabel proses. Suatu sirkuit pengelinieran idealnya adalah sebagai pengondisian keluaran sensor sehingga tegangan yang dihasilkan menjadi linear terhadap variabel proses. Sirkuit demikian sulit dirancang dan biasanya beroperasi dengan suatu batas. Pendekatan modern terhadap masalah ini adalah memberikan sinyal non-linear sebagai input pada komputer dan melinearkannya menggunakan software. Terus untuk konversi ini, terkadang pengondisian sinyal digunakan untuk mengkonversikan suatu tipe variasi listrik menjadi yang lain. Terus untuk penyaringan dan penyadaman implementasi, ini dua sinyal yang lain, ialah penyaringan dan penyadapan implementasi. Seringkali sinyal-sinyal palsu dengan tingkat yang patut diperhitungkan nampak dalam lingkungan industri, seperti sinyal frekuensi 60 Hz. Dalam banyak kasus hal ini memerlukan high pass, low pass, atau penyaringan taktik untuk menghilangkan sinyal-sinyal yang tak diinginkan. Terus ada konsep pembebanan. Satu dari yang paling penting berkaitan dengan pengondisian sinyal analog dalam pembebanan dan satu sirkuit pada sirkuit yang lain. Secara kuantitatif, pembebanan adalah suatu keluaran sirkuit terbuka pada sebuah elemen adalah berupa tegangan Vs ketika masukkan suatu elemen adalah X. Elemen ini dapat berupa sensor atau bagian lain dan sirkuit pengondisian sinyal seperti sirkuit jembatan atau penguat. Sirkuit terbuka artinya bahwa tidak ada yang terhubung dengan keluaran. Terus ada sirkuit pasif. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu sirkuit jembatan dan sirkuit pembagi. Di mana sirkuit pembagi, prinsip rangkaian pembagi ini adalah perubahan nilai tegangan yang diakibatkan perubahan hambatan. Terus untuk prinsip sirkuit jembatan ini adalah perubahan tegangan yang diakibatkan perubahan implementasi. Terus ada sinyal digital, itu dibagi menjadi dua, yaitu karakteristik DC maupun DAC. Dan analog to digital converter atau ADC, di mana operasi penting yang berhubungan dengan sinyal analog dan digital adalah konversi digital ke analog yang dilakukan oleh pengubahan digital ke analog atau DAC, dan konversi analog digital yang dilakukan oleh pengubahan analog ke
digital ADC. Nah, terus untuk analog digital converter ini, sistem mikroprosesor hanya dapat mengubah proses dalam bentuk biner saja, atau lebih sering disebut besaran digital. Oleh sebab itu, setiap data analog yang akan diproses oleh mikrokomputer harus diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk kode biner atau digital. Untuk ADC ini ada 3 karakteristik yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah resolusi, akurasi, dan waktu konversi. Nah, di sini ada contoh rangkaian pengondisian sinyal. Ada komparator, ialah konfigurasi komponen op-amp yang paling sederhana. Ini ditunjukkan di bentuk yang segitiga itu ya. Terus jika V plus lebih besar dari V min, maka VO sama dengan V saturasi. Terus untuk kebalikannya, jika V min lebih besar dari V plus, maka VO sama dengan minus V saturasi. V saturasi ini besarnya mendekati tegangan supply dari op-amp. Tegangan supply harus diberikan supaya op-amp dapat bekerja. Biasanya op-amp ini menggunakan tipe yang LM324 dengan single supply atau hanya tegangan plus 24 volt DC saja. Terus untuk ini ada rangkaian pengondisian sinyal yang kedua. Rangkaian di sini merupakan contoh rangkaian pengondisian sinyal untuk keluaran sensor analog yang berlevel tegangan antara 0 sampai 3,3 volt. Untuk dikondisikan dengan masukan analog PLC yang menerima masukan pada level tegangan antara 0 sampai 10 volt. Dengan begitu akan lebih mudah dalam proses perhitungan dalam pembuatan pemrograman PLC. Sekian dari saya. Terima kasih sebelumnya. Tolong like video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.